ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini nih kita punya 5 macam pertidaksamaan. Jadi ada nilai mutlak lebih dari konstanta, ada yang kurang dari konstanta, ada yang nilai mutlak kurang dari atau lebih dari nilai mutlak juga, ada yang nilai mutlaknya kuadrat, kemudian ada yang beda nilai mutlak. Nah, di sini tandanya bisa plus ya, bisa negatif juga. Jadi fx kuadrat ini bisa plus, bisa minus. Nah, ini juga gitu. Tandanya juga nggak harus lebih dari, bisa juga kurang dari. Kalau yang ini juga sama, ini bisa sama dengan, bisa negatif, ini juga bisa kurang dari. Boleh pakai sama dengan, boleh aja. Oke, nggak usah lama-lama, langsung cus kita ke bentuk pertama. Kalau ada nilai mutlak lebih dari suatu konstanta. Nah, kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, jadi ada nilai mutlak fx itu lebih dari suatu konstanta, maka solusinya ada dua. Yang pertama adalah kita tetap tulis fx lebih dari konstanta. Sedangkan yang kedua adalah fx kurang dari negatif konstanta. Jadi solusinya ada dua macam. Nah, gimana cara ngerjainnya? Udah, kita langsung aja kerjain. Jadi 4x plus 7 lebih besar dari 5. Itu yang pertama. Sehingga 4x itu lebih dari negatif 2. Betul. Jadi x lebih dari negatif 2 per 4. Atau kalau kalian mau sederhanain jadi negatif setengah boleh banget. Berikutnya, kalau 4x plus 7 itu kurang dari negatif konstanta atau negatif 5. Jadi 4x kurang dari negatif 12 sehingga x kurang dari negatif 3. Nah, kalau kalian bingung, ini solusinya adalah gabungan. Nah, apa maksudnya gabungan? Jadi, dua solusi ini harus dijadikan satu. Gimana caranya? Kita gambar aja garis bilangan kalau kalian masih bingung. Jadi kalau kita punya garis bilangan x kurang dari negatif x kurang dari negatif 3 untuk yang ini ya, maka tanda panahnya ke kiri, betul. Sedangkan x lebih dari negatif setengah itu ke kanan. Gimana cara gabunginnya? Ya udah tulis aja semua. X kurang dari negatif setengah atau x lebih dari negatif, x kurang dari negatif 3 atau x-nya lebih dari negatif setengah. Tada, inilah solusinya. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya, apakah konstanta ini, 5 ini selalu positif? Ya, betul banget. Kenapa? Karena ketika kita punya nilai mutlak suatu fungsi, dan misalkan ini negatif 7. Nah, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Sehingga kalau ini berarti nilai mutlak fx kan lebih dari sama dengan 0. Maka ini sudah pasti otomatis positif kan? Nah, positif karena lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau ketemu soal seperti ini gimana dong jawabannya? Udah, jawabannya cuma begini. X elemen real atau X adalah bilangan real. Berapapun nilai X-nya itu benar. Oke? Oke, sekarang lanjut bentuk kedua. Nah, kalau ada nilai mutlak kurang dari suatu konstanta, boleh pakai sama dengan, boleh enggak. Kalau yang ini kita pakai sama dengan. Nah, untuk solusinya, jadi kalau ada nilai mutlak fx kurang dari konstanta, boleh pakai sama dengan, boleh enggak. Solusinya adalah negatif c kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan c. Jadi fx-nya itu diapit oleh negatif dan positif konstanta. Nah, solusinya ngerjainnya gimana nih? Negatif 12 kurang dari sama dengan 5x min 2 kurang dari sama dengan 12. Nah, sesimpel kan? Negatif 2-nya tinggal dipindah ke kiri dan kanan. Jadi negatif 10 kurang dari sama dengan 5x kurang dari sama dengan 14. Baru disederhanain. Dibagi berapa? 5. Betul. Jadi negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 14 per 5. Udah, solusinya seperti ini aja.
Nah, mungkin ada juga yang tanya, kalau misalkan nilai mutlak fx itu kurang dari sebuah konstanta dan negatif, misalkan min 8, boleh nggak? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena saya bilang tadi nilai mutlak itu selalu positif. Lalu kalau ketemu soal seperti ini gimana? Kalau ketemu soal seperti ini maka X-nya otomatis sudah bilangan kosong atau nggak ada nilai X yang memenuhi. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, caranya sama persis dengan persamaan nilai mutlak, yaitu diapain? Betul, dikuadratin. Nah, kalau jadi bentuk kuadrat, maka nilai mutlaknya kan udah hilang. Jadi bentuk kuadrat, X min 7 kuadrat. Nah, kalau seperti ini, jangan dijabarkan dulu, pindah dulu, yang kanan ke kiri. Jadi, 2x plus 1 kuadrat dikurangi X min 7 kuadrat, baru lebih besar sama dengan 0. Kira-kira kalian familiar nggak sama bentuk kayak gini nih? Kalau ada begini, ada A kuadrat min B kuadrat, nah gimana? Diapain ini jadinya kalau difaktorin? A plus B dikalikan A min B, betul. Jangan sampai lupa nih pemfaktorannya. Ini adalah A kuadrat, sedangkan ini adalah B kuadrat. Berarti kita bisa langsung memfaktorkan tanpa harus dijabarkan. A plus B berarti 2x plus 1 ditambah B-nya X min 7. Kemudian dikali A min B. 2x plus 1 dikurangi X min 7. Baru lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini 3x min 6. Ini adalah X plus 8, lebih dari 0. Nah, sehingga kita tinggal membuat pembuat 0. Siapa aja? 3x negatif 6 sama dengan 0, dan x plus 8 sama dengan 0. Ini jadi 3x sama dengan 6, x sama dengan 2, yang ini x sama dengan negatif 8. Yups, betul banget. Tinggal kita bikin garis bilangan. Negatif 8 sama 2. Tinggal uji titik. Kalau saya ambil 0, ini berarti negatif ya. Ini positif. Karena lebih dari 0, maka yang diambil adalah yang tanda positif atau negatif. Betul. Diambil tanda positif. Sehingga solusinya adalah yang positif. Oke, nulisnya gimana? Ya udah tulis aja X kurang dari negatif 8 atau X lebih dari 2. Inilah solusinya. Oke, berikutnya bentuk keempat. Ada nilai mutlak X plus 3 kuadrat dikurangi 6, X plus 3 dikurangi 7, kurang dari sama dengan 0. Nah, gimana nih solusinya? Seperti persamaan nilai mutlak juga, kita pakai pemisalan. Apa yang dimisalkan? X plus 3 kuadrat. Sorry, nggak pakai kuadrat ya. Jadi cuma nilai mutlak X plus 3 aja. X plus 3 sama dengan A. Oke, kita tinggal ubah. Jadi A kuadrat dikurangi 6A dikurangi 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, pasti udah familiar banget ya kalau sama bentuk ini ya. Diapain? Tinggal difaktorin sehingga ini jadi A min 7 A plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian tinggal bikin pembuat 0. Nah, kita bikin pembuat nolnya yaitu A min 7 sama dengan 0 dan A plus 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 7. Yang ini A sama dengan negatif 1. Baru kita gambar di garis bilangan. Ini negatif 1. Ini 7. Jangan lupa, karena ini ada sama dengan, maka bolongnya kita tutup. Nah, tutup ya. Nah, terus lanjut kita uji titik.
0, 0, ini negatif, ini positif, ini positif. Karena kurang dari 0, apa yang diambil? Tanda positif atau negatif? Betul banget, karena tandanya kurang dari 0, diambil yang negatif. Nah, ini dia yang diambil. Nulisnya gimana nih? Ya udah tinggal nulis aja. A-nya itu diapit sama negatif 1 dan 7. Pakai sama dengan ya, karena ini nutup. Nah, siapakah A? A adalah nilai mutlak X plus 3. Nah, begini. Nah, di sini nilai mutlaknya diapit sama negatif 1 dan 7. Artinya, nilai mutlak ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai mutlak X plus 3 lebih besar dari negatif 1. Berikutnya, nilai mutlak X plus 3 itu kurang dari sama dengan 7. Nah, ketika lebih besar dari negatif 1, seperti yang saya bahas di awal, kalau lebih besar dari sebuah bilangan negatif, maka X-nya pasti semua bilangan atau X elemen real. Nah, kalau yang ini kurang dari konstanta, jadi nulisnya gimana? Betul, negatif 7, X plus 3, 7, jadinya negatif 10, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Nah, akhirnya inilah solusinya. Tara. Oke, sekarang bentuk kelima. Bentuk kelima ini nilai mutlak X plus 4 ditambah nilai mutlak 2X min 5 dikurangi 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, gimana solusinya? Caranya sama seperti yang persamaan nilai mutlak, kita bikin pembuat 0. Nah, pembuat 0 siapa? Yaitu persamaan yang ada di dalam nilai mutlak, yakni X plus 4 dan 2X min 5 sama dengan 0. Ini berarti X-nya sama dengan negatif 4, yang ini X-nya sama dengan 5 per 2. Oke, setelah kita dapatkan pembuat 0, kita buat garis bilangan. Jadi garis bilangan nilai ini negatif 4 dan 5 per 2. Nah, di sini berarti ada 3 daerah kan yang dibagi oleh nilai min 4 sama 5 per 2. Siapa aja? X kurang dari negatif 4, X antara negatif 4 dan 5 per 2, dan X lebih besar dari 5 per 2. Nah, ini kenapa kok X-nya lebih dari sama dengan, kalau ini X-nya kurang dari, nggak pakai sama dengan. Kita punya kesepakatan ketika X kurang dari sesuatu, kurang dari titik-titik, maka dia tanpa sama dengan. Nah, sama halnya kalau X lebih dari titik-titik atau lebih dari suatu konstanta, maka dia pakai sama dengan. Oke ya, itu kesepakatan kita. Berarti ada 3 daerah. Daerah pertama, siapa? X-nya kurang dari negatif 4. Nah, X kurang dari negatif 4 itu kan bisa min 5, min 6, dan seterusnya. Kalau saya masukin ke dalam nilai mutlak, min 5 ditambah 4, oh pasti negatif. Berarti nilai mutlak X plus 4 itu jadi negatif X plus 4. Berikutnya, masukkan ke sini. Tadi X-nya min 5. 2 kali min 5, min 5. Berarti 2X min 5 ini jadi negatif juga. 2X min 5 dikurangi 8 lebih besar dari 0. Hasilnya adalah min 3X min 4 plus 5 plus 1 min 7 lebih besar dari 0. Jadi min 3X lebih besar dari 7. Nah, tinggal dibagi sama negatif 3. X-nya kurang dari, jangan lupa dibalik ya. Oke, negatif 7 per 3. Nah, itu tadi yang daerah pertama. Daerah yang kedua sekarang. Daerah yang kedua itu X-nya di antara kamu dan dia. Nah, di antara negatif 4 dan 5 per 2. Kalau kalian mau uji titik, boleh. Misalkan, di antara ini nih, siapa? Ambil 0. Dimasukin ke sini. 0 ditambah 4 berapa? Positif ya. Jadi, nilai mutlak X plus 4 hasilnya positif.
nih saya tulis aja tetap X plus 4. Sedangkan kalau saya masukkan di 2X min 5, 0, hasilnya kan negatif. Maka plus jadinya minus 2X min 5. Dikurangi 8, kurangi 8. Oke, ini jadi negatif X plus 4 plus 5 plus 1 lebih besar dari 0. Jadi negatif X lebih besar dari negatif 1. Kita kalikan negatif 1. Jadinya X jangan lupa dibalik. Iya, betul. X kurang dari 1. Itu tadi daerah kedua. Daerah terakhir, yaitu X-nya lebih besar dari 5 per 2. Nah, kalau mau ambil nilai X boleh. Tapi ini jadinya plus ya. Misalkan X-nya 3. 3 tambah 4 positif. Nah, sehingga ini hasilnya positif. Nilai mutlak 2X min 5. Hasilnya positif nggak kalau kita masukin 3? Positif dong. Jadi tetap 2X min 5. Kurangi 8. Nah, begini. Hasilnya 3X min 9 lebih dari 0. Jadinya 3X lebih dari 9, X-nya lebih dari 3. Nah, di sini kan ada solusi, udah ada solusi, udah ada solusi, udah ada solusi. Apakah ini jawaban akhirnya? Oh, tentu tidak, Marimar. Tidak semudah itu. Bagaimana? Nah, kita harus recheck and recheck solusi dengan batas daerahnya. Apakah udah benar? X kurang dari negatif 7 per 3 dengan X kurang dari negatif 4. Kita ambil irisan. Nah, kalau kita gambar, negatif 4 itu sebelah sini. Negatif 4, ini negatif 7 per 3. Semuanya ke kiri karena kurang dari. Nah, irisannya yang mana? Ya, yang harus ada dua daerah dong. Sehingga solusi yang terakhir adalah X kurang dari negatif 4. Ini daerah pertama. Daerah kedua sekarang. X kurang dari negatif 1. Kita masukkan ke sini. Nah, diiriskan yang pertama, kan kita bikin garis bilangan nih. Ini negatif 4, tutup. Ini 5 per 2. Solusinya ada di tengah, karena antara. Kemudian 1 ada di tengah-tengahnya. Ke kiri. Kenapa? Karena kurang dari. Karena irisan, maka daerah yang ada dua garisnya, yaitu X antara negatif 4 dan 1. Loh, kok ini sama dengan? Ya, karena ini nutup ya, dari sini. Berikutnya, X lebih dari 3 dan X lebih dari 5 per 2. Kita gambar lagi. 5 per 2 nutup, 3-nya bolong. Semuanya ke kanan karena lebih dari. Mana yang ada dua solusi? Yang ini. Berarti X lebih dari 3. Barulah kita tulis semua-muanya. X kurang dari 4, X-nya antara 4 sama 1, kemudian X-nya lebih dari 3. Gimana solusinya? Solusinya adalah nih, saya taruh sini ya. Solusinya X kurang dari negatif 4 atau X-nya diapit oleh negatif 4 dan 1 atau X-nya lebih dari 3. Nah, inilah solusi dari pertidaksamaan ini. Oke. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang pertidaksamaan nilai mutlak atau mungkin mau bahas soal-soal yang kira-kira susah, kalian bisa tinggalin komen di kolom komentar. Oke, see you. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya.